Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu dengan saya, Diki Putra Lisindra. Setelah membaca media leaflet tentang sejarah organisasi Muhammadiyah secara sekilas, selanjutnya saya akan membahas materi tersebut lebih mendalam. Kiai Haji Ahmad Dahlan pada usia kecilnya bernama Muhammad Darwis, lahir di kota Yogyakarta, Kampung Kauman pada tahun 1816. Ahmad Dahlan adalah putra dari Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Sulaiman, seorang khatib tetap di Masjid Agung. Ahmad Dahlan termasuk dari keturunan para wali songo, yaitu keturunan dari Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Sedangkan ibunda dari Muhammad Darwis adalah Siti Aminah bin almarhum Kiai Haji Ibrahim. Latar pendidikan Muhammad Darwis mulai mengaji dan belajar ilmu fikih kepada Kiai Haji Muhammad Soleh di kota Semarang. Umur 18, orang tua Darwis menikahkannya dengan putri dari Kiai Haji Muhammad Fadil, yaitu Siti Walidah. Darwis juga dikenal sebagai wirausahawan yang cukup berhasil dalam dunia bisnis batik. Ikut serta dalam berbagai organisasi seperti Jamiatul Khair, Budi Utomo, dan Sarekat Islam. Muhammad Darwis berangkat ke Mekah untuk berhaji. Sesampainya di Mekah, Muhammad Darwis mulai mendalami ilmu-ilmu Islam. Ia juga berinteraksi dengan ajaran pembaru Islam dari tokoh Muhammad Abdul, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Rishad, dan Ibnu Taymiyah. Pada tahun 1903, ia belajar kepada Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, sekaligus guru dari pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ahmad Dahlan mempelajari pembaruan Islam. Gagasannya pembaruan mulai muncul dan inisiatif untuk dikembangkan di kampungnya. Pada tahun 1906, Ahmad Dahlan kembali ke Yogyakarta dan menjadi guru di Kampung Kauman. Sekaligus, Ahmad Dahlan diangkat sebagai khatib tetap di Masjid Agung Yogyakarta. Ketika organisasi Sarekat Islam dan Budi Utomo berdiri, Kiai Haji Ahmad Dahlan ikut tergabung dalam keanggotaannya. Ia mendapatkan dukungan dari beberapa organisasi. Pada 18 November 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah. Atas jasa-jasa Ahmad Dahlan, pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai pahlawan nasional. Ahmad Dahlan sebagai pelopor gerakan kebangkitan umat Islam yang menyadarkan penduduk Indonesia sebagai bangsa terjajah, maka harus belajar. Organisasi Muhammadiyah yang didirikannya memberikan ajaran Islam murni kepada bangsa Indonesia. Ajarannya menuntut agar maju, berpikir cerdas, dan beramal bagi masyarakat luas dengan didasarkan sebagai umat Islam yang beriman. Dengan berdirinya Muhammadiyah telah melopori amal usaha sosial dan pendidikan yang diperlukan bagi bangsa Indonesia. Organisasi Muhammadiyah melahirkan organisasi perempuan Aisyah yang turut mempelopori kebangkitan para perempuan Indonesia dengan mengenyam pendidikan. Siti Walidah atau Nyai Ahmad Dahlan lahir pada 1872 di Kampung Kauman, Yogyakarta. Pendidikan Siti Walidah hanya sebatas mengaji Al-Quran dan ilmu agama. Setelah Siti Walidah belajar Al-Quran, ia mengikuti jalur suaminya. Siti Walidah mulai merintis perkumpulan pengajian perempuan bernama Kelompok Pengajian Sopo Tresno pada tahun 1914, membahas tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban seorang perempuan. Adanya pengajian tersebut membuka wawasan bahwa perempuan ada hak-hak. Perkumpulan Sopo Tresno ini menentang adat perkawinan paksa. Perkumpulan Sopo Tresno diubah menjadi organisasi Aisyah pada 22 April 1917. Ketua pertamanya bernama Siti Badiah, sedangkan Siti Walidah sebagai penasihat organisasi. Melalui Aisyah, Siti Walidah berusaha untuk menyadarkan para perempuan muslim yang masih tertinggal pemikirannya. Penamaan nama organisasi Aisyah terinspirasi dari nama istri Nabi Muhammad, yaitu Aisyah, yang memiliki kecerdasan yang bagus. Tujuan perkumpulan tersebut agar para perempuan dapat mencapai dan menempuh pendidikan, baik secara pendidikan keagamaan maupun pendidikan formal. Peran Aisyah dalam pergerakan perempuan Indonesia. Aisyah ikut menyukseskan Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta pada 1928. Hasil kongres tersebut menandakan bangkitnya pergerakan Bumi Putra di Hindia Belanda, terutama bagi para perempuan. Peran
Kebangsaan organisasi dalam memperjuangkan kemerdekaan juga tampak setelah peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Muhammadiyah dan Aisyah mengganti kata Hindia Belanda menjadi kata Indonesia pada majalah Suara Muhammadiyah dan Suara Aisyah. Siti Walidah wafat pada 31 Mei 1946 di Yogyakarta. Pada 22 September 1971, Siti Walidah dianugerahi sebagai pahlawan nasional karena perannya dalam memajukan pendidikan terutama bagi para perempuan kaum muslimin melalui organisasi Aisyah. Kiai Haji Ibrahim adalah ketua kedua Muhammadiyah, lahir di Kauman, Yogyakarta pada 7 Mei 1874. Latar pendidikan Kiai Haji Ibrahim, sejak usia 5 tahun, ia mengaji Al-Quran dengan saudaranya sendiri, yaitu kakak tertuanya bernama Kiai Haji Nur. Setelah itu, ia memperdalam ilmu agama Islam, pergi ke Mekah. Pulang dari Mekah, Kiai Haji Ibrahim mengikuti jejak langkah orang tuanya untuk berdakwah, hingga ditunjuk oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk menjadi pemimpin organisasi Muhammadiyah. Pada masa kepemimpinannya, ia mengadakan Fons Dahlan, adalah sebuah beasiswa untuk membiayai sekolah bagi anak-anak miskin. Pada Kongres Muhammadiyah 1929 di Solo, Muhammadiyah mendirikan badan usaha yang bertugas untuk menerbitkan buku-buku sekolah dalam naungan Majelis Taman Pustaka. Pada Kongres 21 di Makassar 1932, menerbitkan surat kabar dengan nama Adil. Tujuannya untuk menambah bacaan kepada anggota Muhammadiyah dan masyarakat umum. Di tahun 1934, Kiai Haji Ibrahim wafat setelah menderita sakit yang cukup lama. Kiai Haji Hisham, ketua Muhammadiyah yang ketiga, lahir di Yogyakarta pada 10 November 1883 dan wafat pada 20 Mei 1945. Merupakan murid langsung dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Hisham terpilih menjadi ketua pengurus besar Muhammadiyah. Pada masa kepemimpinannya, Muhammadiyah telah mengalami perkembangan yang pesat, terutama pada bagian ketertiban organisasi dan administrasi. Selama periode Kiai Haji Hisham telah membuka sekolah Muhammadiyah. Pada saat itu, dibukalah sekolah dasar 3 tahun yang dinamakan dengan sekolah desa atau folk school dengan kurikulum dan persyaratan yang sama dengan sekolah milik pemerintahan. Muhammadiyah juga membuka sekolah Freshman School Muhammadiyah sebagai lanjutan setingkat SD. Muhammadiyah juga membuka sekolah Inland School Made Quran Muhammadiyah, adalah sekolah dengan kurikulum Islam. Tujuan pendirian sekolah agar para bumi putra mendapat pendidikan tanpa harus mengandalkan sekolah dari pemerintahan Belanda. Dianggap berjasa memajukan bidang pendidikan hingga ke desa-desa, maka di hari ulang tahun Ratu Wilhelmina, ia menganugerahkan bintang jasa Rider Order van Oranje kepada Kiai Haji Hisham. Kiai Haji Mas Mansur lahir pada 25 Juni 1896 di Kampung Sawahan, Surabaya Utara. Kiai Haji Mas Mansur masuk usia 10 tahun. Ia dikirim ke ayahnya untuk belajar kepada Kiai Haji Khalil di pesantren Kademangan, Bangkalan, Madura. Pada tahun 1908, Mas Mansur pergi ke Mekah untuk belajar, lalu mulai menimba ilmu dengan Kiai Mahfud yang berasal dari Pondok Termas Pacitan. Setelah dari Mekah, Mas Mansur melanjutkan belajarnya di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Mas Mansur pernah juga bertemu dengan Syekh Rosyid Ridho, murid dari Muhammad Abdun, penulis Tafsir Al-Manar. Setelah pulang dari Mekah, Mas Mansur bergabung dengan Muhammadiyah pada tahun 1921. Ia menjadi ketua cabang Muhammadiyah di Surabaya. Ia dikukuhkan sebagai pemimpin pusat Muhammadiyah antara tahun 1937 hingga 1943. Peran Kiai Haji Mas Mansur dalam kemerdekaan yaitu mendirikan organisasi Al-Majlisul Islam A'la Indonesia. Adalah lembaga menaungi seluruh organisasi Islam di Indonesia bersama dengan para tokoh dari Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Abdul Wahab Hizbullah, Kiai Haji Muhammad Dahlan yang dibantu oleh Wondo Ameseno,
Mas Mansur mengumpulkan organisasi Islam agar bersatu dalam wadah MAIA. Pada masa kedudukan Jepang, Kiai Haji Mas Mansur juga tergabung dalam organisasi Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA. Walaupun organisasi tersebut ditujukan untuk membantu Jepang, namun juga memanfaatkan PUTRA untuk mencapai tujuan kemerdekaan. Kiai Haji Mas Mansur wafat pada 25 April 1946. Ia dimakamkan di Komplek Pemakaman Keluarga Gipo yang terletak di dalam Masjid Sunan Ampel. Atas keputusan Presiden Republik Indonesia di tahun 1964, ia dikukuhkan sebagai pahlawan kemerdekaan Indonesia. Hizbul Wathan, semula bernama Pravider Muhammadiyah, adalah organisasi kepanduan Muhammadiyah yang didirikan pada 1918 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Hizbul Wathan disingkat HW, yang artinya Tentara Tanah Air, terinspirasi dari pasukan perjuangan kemerdekaan anti kolonialisme di negara Mesir. Latar belakang pendirian HW bermula saat kepulangan sore Ahmad Dahlan dari pengajian di Solo. Ia tidak sengaja menyaksikan latihan kepanduan di halaman Pura Mangkunegara. Ahmad Dahlan sangat terkesan dengan kepanduan, sehingga ia memiliki ide untuk mengadopsi kepanduan dalam organisasi Muhammadiyah. Adapun dibentuknya HW, yaitu menyebarkan pengajaran pada kalangan remaja agar menjadi pribadi yang baik, berkarakter baik, dan berkesehatan jasmani yang baik. Salah satu peran nasional HW dalam mendidik bangsa Indonesia melawan penjajah adalah Jenderal Sudirman, Panglima Besar TNI. Ia dahulu pernah menjabat sebagai Kepala Pasukan HW di Banyumas, Jawa Tengah. Suara Muhammadiyah adalah majalah resmi yang diterbitkan oleh Pusat Muhammadiyah, dirintis sendiri oleh pendirinya yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Suara Muhammadiyah pertama kali terbit pada bulan Zulhijjah tahun 1915 Masehi yang bertujuan untuk menyebarluaskan pemikiran Islam sehingga dapat dipelajari ke seluruh umat bangsa dan masyarakat umum. Suara Muhammadiyah dapat dibaca oleh seluruh umat tanpa membedakan golongan kelompok. Dalam perjuangan nasional, Suara Muhammadiyah menjadi media perjuangan kemerdekaan RI. Penolong Kesengsaraan Umum merupakan organisasi divisi dari Muhammadiyah yang bertugas untuk memberi pertolongan, kesehatan, dan kesejahteraan bagi umat. Tokoh yang berjasa dalam pendirian dan pengembangan PKO adalah Muhammad Sudja, murid dari Haji Ahmad Dahlan. Selain mendirikan rumah sakit, PKO juga mendirikan rumah yatim atau panti asuhan. Bagian PKO juga mendirikan rumah miskin. Salah satu murid Ahmad Dahlan yaitu Dirjo Wongso berinisiatif untuk mendirikan sebuah rumah miskin. Tujuan rumah miskin yaitu menampung para pengemis agar tidak selalu meminta-minta. Pada perkembangan berikutnya, organisasi Muhammadiyah bagian PKO juga mendirikan rumah sakit di Yogyakarta dan memberikan layanan kesehatan bagi Bumi Putra. Nasyatul Aisyah didirikan oleh Sumodirojo, seorang guru standar Sekolah Muhammadiyah tahun 1919. Tujuan dari organisasi tersebut mewadahi kegiatan aktivitas dan kreativitas di luar pembelajaran sekolah. Semula organisasi ini bernama Siswa Para Wanita, organisasi remaja putri. Siswa Para Wanita berubah namanya menjadi Nasyatul Aisyah. Kegiatannya mulai berkembang. Semula hanya mengajari anak-anak tentang dasar-dasar ilmu agama Islam, kemudian menambahkan materi-materi pelajaran umum. Sekolah tersebut hampir mirip dengan Variable School atau taman kanak-kanak masa Belanda, sehingga lambat laut pendidikan tersebut berubah namanya menjadi Taman Kanak-kanak Bustanul Atfal. Pemuda Muhammadiyah. Awal gerakan Pemuda Muhammadiyah masih berkaitan dengan keberadaan organisasi Siswa Para Pria atau SPP, organisasi kepemudaan untuk para pria yang didirikan sama oleh Bapak Sumodirjo atau Pak Sumo. Sejak awal sebelum berdirinya Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan senantiasa melakukan pengajian dan pembinaan kepada para pemuda di desa Kauman. Pada perkembangannya, SPP atau Siswa Para Pria mengalami perkembangan yang pesat. Lalu, pada Kongres Muhammadiyah ke-21 di Makassar tahun 1932, diumumkan organisasi tersebut merupakan bagian dalam organisasi Muhammadiyah. Secara resmi, gerakan ini resmi diterima pada 2 Mei 1932. Tujuannya sebagai gerakan kepemudaan bagi kalangan anggota organisasi Muhammadiyah.